adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 10 Februari 2021, di mana kita memperingati Santa Scholastica Perawan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, sebagaimana Kidung mengatakan, air yang banyak tidak kuasa memadamkan cinta. Tiada pun sungai-sungai dapat menghanyutkannya. Itulah Scholastica yang telah menyerahkan diri seutuhnya kepadamu dalam hidup kontemplatif, mengikuti sang kakak di Monte Cassino, menjadi Benediktines, pendoa, ulung. Bahkan ketika ia akan meninggal, Benediktus melihat bahwa jiwanya telah pergi di bawah seekor burung merpati, terbang tinggi menuju tempat rahasia di surga. Doa-doa Scholastica menjadi satu untaian kata syukur kepadamu, bahwa boleh selalu berada dalam keheningan. Ajarlah kami juga untuk melaksanakan keheningan dalam hidup kami, sehingga kami merasakan kehadiran-Mu demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengarkan, hendaklah ia mendengarkan. Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka para murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, apa kalian juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tak dapat menajiskan dia. Karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Santa Scholastica adalah adik dari Santo Benediktus. Santo Benediktus adalah tokoh kontemplatif yang berkomunitas. Awalnya Santo Benediktus membuka biara di Subiaco. Kemudian dia pindah ke sebuah bukit yang tinggi bernama Monte Cassino. Di sana kemudian Suster Scholastica juga pindah tidak jauh dari biara sang kakak, ya, 5 mil jauhnya dari biara itu. Jadi kalau kita mau menuju biara Monte Cassino, maka sebelum sampai ke sana kita lebih dahulu akan bisa mampir di biara Benediktines untuk berdoa. Scholastica mengikuti Benediktus. Kenapa? Tahu bahwa hidup di dunia ini berat. Tantangannya, apa sih tantangannya? Tantangannya yang terjadi di sini, orang-orang jahat, ya. Karena Roma adalah pusat kota. Roma itu kota, boleh katakan kota abadi, di mana segala macam ada. Macam super mall, kejahatan-kejahatan pun banyak. Mafioso, ya. Ada kesombongan,
ada nafsu, perjudian, pelacuran, ada kelicikan, macam-macam keburukan. Maka dia meninggalkan kota itu untuk pergi berdoa. Artinya apa? Hidup dalam keheningan, menyisihkan semua hal-hal yang berbau negatif dalam hidupnya. Maka dia kemudian juga banyak gadis-gadis yang ikut untuk berdoa, bertapa seumur hidup. Karena itu dalam cerita tentang Santa Scholastica, ketika sang kakak mengunjungi biaranya, karena sebagai prior, sebagai pemimpin, habis misa kemudian ditahan oleh Scholastica. Tetapi dia katakan, bisa malam-malam aku harus pulang. Lalu dia berdoa supaya kakaknya bisa tinggal di situ. Lalu lahirlah hujan dan halilintar demikian kuat sehingga kakak ini tidak bisa pergi. Setelah itu terjadi beberapa hari kemudian, Scholastica dipanggil Tuhan. Lalu apa pembicaraannya dengan sang kakak? Yaitu bagaimana ia mengungkapkan betapa sukacitanya boleh hidup sebagai kontemplatif. Hidup dalam keheningan, merasakan kehadiran Yesus dari hari ke hari, walaupun derita demi derita datang silih berganti. Maka Injil pada hari ini membahas tentang kenajisan. Kenajisan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam pikiran kita. Maka Yesus mengatakan semua makanan itu halal, yang penting sehat, dimasak baik-baik. Dan orang makan tidak sampai mabuk. Karena semua yang keluar dari pikiran kita itulah yang merusak. Maka dikatakan dari pikiran itu lahir pikiran jahat, perzinahan. Orang bisa melihat seorang wanita atau seorang pria dengan nafsunya dan bisa melakukan hal itu. Keserakahan, melihat uang, kesempatan, lalu dia menyikut orang-orang lain dengan keserakahan. Iri hati kepada orang yang lebih sukses. Lalu juga menghujat, suka membicarakan orang lain di belakang. Sombong seperti burung merak, seolah-olah hidupnya paling hebat. Bebal, kepala batu, tidak mau dengar walaupun salah ditegur, tidak mau tahu. Juga membisikkan hal-hal yang buruk yang merusak seseorang. Itulah dosa-dosa kita. Dan itulah yang keluar dari dalam pikiran kita. Maka itulah yang disebut dengan dosa. Sudah datang dan dia mulai mencari-cari kesempatan. Karena itu kunci untuk menghindarinya adalah doa sebagaimana yang dilaksanakan oleh Santa Scholastica, Santo Benedictus yang mengusir roh-roh kegelapan. Dan hening bersama dengan Yesus. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam keheningan. Selamat pagi.